Mission let's go 트러블을 찾으러 Di sisi lain, pembangunan ekonomi nasional juga harus sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Wah, ternyata ketimpangan ekonomi dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi ya. Benar sekali Eko, tapi kamu sudah tahu belum apa sih pembangunan ekonomi itu? Nah, aku baru aja mau tanya kamu, apa sih pembangunan ekonomi itu? Oke Eko, sini aku jelasin. Menurut Adam Smith yang merupakan bapak ekonomi, pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan yakni antara pertumbuhan penduduk dan juga kemajuan teknologi. Namun, secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau proses perubahan ekonomi pada suatu negara, yaitu kenaikan pada pendapatan total juga pendapatan per kapitanya. Wah, tapi apa sih tujuan adanya pembangunan ekonomi? Nah, jadi tujuan adanya pembangunan ekonomi adalah tujuan pembangunan ekonomi yang pertama adalah meningkatkan kualitas ekonomi pada masyarakat di suatu negara yang dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan. Yang kedua, meningkatkan standar hidup masyarakat seperti terbukanya kesempatan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, meningkatkan ketersediaan maupun perluasan distribusi barang, kebutuhan pokok seperti kesehatan, sandang, pangan, papan, keamanan, dan pendidikan. Ternyata pembangunan ekonomi penting sekali ya. Yaps, betul sekali. By the way, pembangunan ekonomi ini ada faktor dan indikatornya loh. Nah, ini dia beberapa indikatornya, yaitu pendapatan per kapita, struktur ekonomi, IPM atau indeks pembangunan manusia, faktor yang mengaruhi sumber daya manusia, sumber daya alam, aspek sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pemerintahan dan keadaan politik. Selain faktor dan indikator, pembangunan ekonomi ada sistem perencanaannya juga loh. Sistem perencanaan itu apa, Naomi? Oke, jadi sistem perencanaan yaitu sistem perencanaan pembangunan nasional, satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Upaya ini dilakukan untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang ada di suatu wilayah dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab. Wah, penjelasan dari kamu jelas banget. Tapi ada nggak sih permasalahan dari pembangunan ekonomi ini? Jelas ada, contohnya produktivitas masyarakat yang rendah dilihat dari pendapatan per kapita yang masih rendah. Hal ini berkaitan dengan kualitas SDM lapangan pekerjaan. Tingginya angka pengangguran pada suatu negara berkembangnya karena laju pertumbuhan angkatan kerja yang tidak seimbang dengan daya tampungnya. Ketergantungan pada sektor pertanian primer hingga pembangunan ekonomi terhambat. Gimana Eko, udah paham belum tentang pembangunan ekonomi? Wah iya dong Naomi, makasih ya penjelasannya.